Wanita ini melihat seorang nenek tua membawa sesuatu yang aneh masuk ke rumahnya. Alice yang merasa aneh pun masuk ke dalam. Saat nenek itu lagi telepon, dia bawa lari teko kuno itu. Dia bilang ke suami, teko ini sangat cantik. Jadi dia mengambilnya. Waduh, logika apa ini? Saya merasa ATM juga cantik. Bisa tidak saya ambil? Keesokan hari, Alice tidak sengaja terluka saat dandan. Teko itu bersuara. Saat dia buka teko, dia pun terkejut. Di dalamnya ada $200. Dia rasa ini ada hubungan dengan kesakitan dia. Jadi dia melukai dirinya lagi. Dan teko itu pun mengeluarkan $700. Alice sangat senang. Dia menendang kaki ke meja. Teko pun mengeluarkan uang lagi. Kemudian dia memukul lemari. Uang terbang keluar dari teko. Dan saat itu suaminya dipecat oleh bos. Saat dia pulang ke rumah, istrinya penuh dengan luka. Dia pun sangat terkejut. Istrinya pun menamparnya, lalu mengeluarkan uang dari teko itu. Dia pun jelaskan jika melukai diri sendiri, teko akan memberikan uang. Lalu dia menendang telur suaminya. Uang pun terbang keluar dengan cepat. Rupanya telur pria juga ada fungsinya. Istrinya pun bilang, kali ini kita pasti kaya raya. Tapi suami merasa pasti ada momoknya. Dia pun mengambil teko itu, kembali ke toko barang kuno. Tapi toko itu sudah tidak ada orang. Jika dia pun membawa teko ke acara lelang. Orang lelang menawarkan $5.000. Tapi tidak ada yang beli. Akhirnya dia bawa teko itu pulang. Mereka janji akan berhenti setelah dapat $1 juta. Mereka pun meletakkan tangan di atas api. Uang keluar terus-menerus. Lalu istrinya pergi cukur bulu. Suaminya pergi cabut gigi. Mereka juga pergi tato. Uang terus bertambah. Mereka menyimpan uang di toilet. Mereka pun pamer ke orang tua Alice. Suami bilang ke mertua yang meremehkannya, bahwa dia kaya dari investasi. Saat itu dua pria berkumis masuk dan mencari keberadaan teko. Mereka melihat teko itu dari acara lelang di televisi. Mereka bilang teko itu punya neneknya. Nenek tadi yang membuka toko barang kuno. Teko itu dicuri neneknya dari Hilter. Alice pun menyimpan teko itu. Pria berkumis pun mengambil uang dan pergi. Akhirnya suami istri membeli rumah dan mobil. Dan juga mengadakan pesta. Teman yang memandang rendah mereka juga mulai mendekati mereka. Seorang profesor Cina juga melihat lelang di televisi dan menemui mereka. Dia bilang teko itu ada momok, agar mereka memberikan teko ke dia. Tapi mereka mengusirnya. Malam hari tuan rumah yang mabuk melihat teko yang mereka bawa. Dia merebutnya dan melemparnya ke jalan. Kemudian ditabrak. Saat mereka mengambil teko, tidak ada goresan pada teko itu. Mereka ketakutan dan mencari Profesor Cina. Profesor Cina bilang teko itu sudah ada sejarah 2000 tahun. Dan dimiliki oleh banyak orang. Dan hilang di tahun 1945 pada zaman Nazi. Dan tidak pernah ditemukan lagi. Organisasi Profesor Cina terus mencari teko itu. Profesor bilang teko dapat menimbulkan kejahatan orang. Dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Apalagi jika di tangan orang jahat. Akibatnya akan fatal. Dia juga bilang teko tidak bisa dimusnahkan. Tapi dia akan menyimpan teko di satu tempat yang tidak bisa ditemukan orang. Tapi Alice tidak mau. Dia pun bilang ke suaminya, kita orang baik, tidak akan ada masalah. Malam itu pria berkumis masuk ke rumah lagi. Mereka mencuri uang yang mereka simpan. Dan mereka tidak mau teko aneh itu. Mereka mau uang. Saat mereka merampas uang, mereka dipukul hingga pingsan. Uang sudah dirampok. Mereka pun mulai menyakiti diri sendiri. Tapi uang yang dikeluarkan teko semakin sedikit. Artinya dia tidak bisa dengan kesakitan yang kecil. Suaminya pun pergi ke klub malam. Dan menggoda seorang pria berotot. Kemudian dia dipukul. Seseorang yang terjatuh di samping Alice. Alice menyadari teko juga mengeluarkan uang. Rupanya kesakitan orang lain juga bisa. Dia sangat senang. Mereka pun pergi menonton acara tinju. Lihat orang membuat tato. Dan juga melihat orang melahirkan. Lalu uang keluar terus. Mereka pun menyimpannya di brankas agar aman. Suatu hari Alice ingin menabrak seorang yang lagi mabuk. Dia pun ditahan oleh suaminya. Suaminya sangat marah. Tapi teko tetap mengeluarkan uang. Mereka sadar bahwa sakit hati juga bisa. Jadi Alice bilang suaminya tidak berguna dan bodoh. Dia salah nikahi orang. Akhirnya teko mengeluarkan banyak uang. Suaminya bilang 4 tahun lalu dia pernah selingkuh dengan seorang gadis. Uang yang keluar semakin banyak. Mereka pun mulai saling menyakiti. Istri bilang adiknya suami sangat kecil. Suami bilang dia masih simpan foto porno orang lain. Istri bilang dulu dia pernah ditiduri tuan rumah. Suaminya sangat kesal dan tidak ingin dengar. Suami yang marah pergi mencari tuan rumah. Tapi dia dipukul hingga pingsan. Tuan rumah itu menyadari teko itu bisa mengeluarkan uang. Alice pun merebut teko dan pergi. Setelah mereka saling melukai, mereka pergi melukai orang lain. Pergi ke teman sekolah. Alice bilang ke temannya, anjing kesayangan mati karena istrinya. Dan dikubur diam-diam. Teman sekolahnya sangat marah. Lalu suami Alice pergi ketemu bos wanitanya. Bilang bos dia adalah gay. Dan sering berhubungan dengan bawahan laki-laki. Uang mereka semakin banyak. Tapi mereka merasa tidak cukup. Lalu mereka ke rumah kakak Alice. Alice ingin bilang anak kakaknya, bukan anak dari suaminya. Tapi Alice tidak bisa mengatakannya. Dia masih ada hati nurani yang baik.
Setelah itu, mereka pun membunuh seorang penjahat dan dikuburkan. Jika bunuh orang, uang pasti akan banyak. Tapi suaminya tidak setuju. Dia merasa ini sangat kejam. Dan mereka seharusnya mendengarkan saran profesor. Tapi Alice tidak mendengarkannya. Suaminya pun pergi mencari Profesor Cina. Tapi Profesor Cina bilang sudah telat. Dia tidak bisa membantu, hanya bisa tunggu mereka mati. Lalu dia akan mencari tuan baru teko itu. Dan meminta teko baru dari tuan baru itu. Suami Alice menyuruh Profesor Cina merampok teko itu. Tapi dokter bilang itu harus dijadikan hadiah. Agar tekonya bisa hilang momoknya. Malamnya teko dicuri oleh tuan rumah itu. Alice bilang baguslah, kita sudah tidak bahaya. Tapi mengingat tuan rumah itu adalah orang jahat. Dia bisa melukai orang awam. Mereka pun pergi ke rumah tuan itu. Suami istri tuan rumah itu menodong mereka dengan pistol. Kedua pria berkumis pun ikut masuk. Dan ingin merampok teko. Karena mereka melihat teko itu saat merampok. Jadi mereka pun tertarik dengan teko. Mereka berempat pun saling tembak. Dan semuanya meninggal. Karena 4 orang yang meninggal. Teko mengeluarkan banyak uang. Akhirnya suami istri itu pergi dengan uang. Memberikan teko ke Profesor Cina. Lalu mereka pun berderma, memberikan bantu untuk orang yang membutuhkan. Dan Profesor Cina itu pun membuang teko itu. Teko itu seperti kekuasaan kita. Setelah Anda memilikinya, sulit untuk menyerah. Dia akan mempengaruhi sifatmu, sampai Anda tidak tahan. Keinginan manusia adalah monster. Ketika kurus, itu disebut keinginan. Ketika gemuk, itu disebut serakah. Saat dia gemuk, dia akan memakan dirimu. Jadi jangan lupa kasih diet.